Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Eva Ulfa Rahayu, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami akan menjelaskan tata kelola pemerintahan desa yang terdiri dari kelompok 2, yaitu Diki Aji Wibawa, saya sendiri, Erwin Bermanto Simanjuntak, Lala Monika, Leli Huta Barat, Murni Agustina Hasibuan, Natalia Vetra Sinaga, Ovin Ferdila, Putri Anitamba, Risna Endar Susilawati, Rahmawati Fahma, Rolyas Grace Alexander, Rostri India Stuti, dan Syarifah Ulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, dan buat teman-teman jangan lupa disimak ya. Pendahuluan. Tata kelola merupakan prinsip yang telah dimulai praktekkan oleh sektor swasta di Indonesia sejak 1997 ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara dan dikenal dengan nama Good Corporate Governance. Dalam Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tata kelola telah dimandatkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa, 1 sekretaris desa, 2 pelaksana teknis, 3 pelaksana kewilayahan. Regulasi tentang desa di Indonesia. 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pasal 18 dan 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6. Peraturan pemerintah serta peraturan lain di bawahnya. Kewenangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal disebutkan bahwa kewenangan desa ada 4, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban desa. Desa berhak yang pertama mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat, istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan yang ketiga, mendapatkan sumber pendapatan. Kewajiban desa melindungi dan menjaga kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan ketuhanan negara Republik Indonesia. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Baiklah, selanjutnya prinsip dalam penataan desa yang terdiri dari 1. Rekognosisi, 2. Subsidiaritas, 3. Keberagaman, 4. Kebersamaan, 5. Kegotong royongan, 6. Kekeluargaan, 7. Musyawarah, 8. Demokrasi,
9 kemandirian, 10 partisipasi, 11 kesetaraan, 12 pemberdayaan, 13 keberlanjutan. Kemudian tujuan pembangunan desa yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua meningkatkan kualitas hidup, ketiga penanggulan kemiskinan. Tahapan pembangunan desa yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengawasan. Badan Usaha Milik atau BUM Desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang kegiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Perbedaan desa lama dan baru. Unsur-unsur ada 6. 1. Dasar konstitusi, 2. Payung hukum, 3. Visi misi, 4. Asas utama, 5. Kedudukan, 6. Delivery kewenangan dan program. 1. Dasar konstitusi. Untuk desa lama UUD 1945 pasal 18 ayat 7. Untuk desa baru UUD 1945 pasal 18 ayat 2 dan pasal 18 ayat 7. 2. Payung hukum. Untuk desa lama UU nomor 32 garing 2004 dan PP nomor 72 garing 2005. Untuk desa baru UU nomor 6 garing 2014. 3. Visi misi. Untuk desa lama tidak ada. Untuk desa baru, negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 4. Asas utama. Untuk desa lama, desentralisasi residualitas. Untuk desa baru, rekognisi subsidiaritas. 5. Kedudukan. Untuk desa lama, desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten atau kota atau local state government. Untuk desa baru, sebagai pemerintahan masyarakat hybrid antara self-governing, community, and local self-government. 6. Delivery kewenangan dan program. Untuk desa lama, target. Pemerintah menentukan target-target kuantitatif dalam membangun desa. Untuk desa baru, mandat. Negara memberi mandat, kewenangan, prakarsa, dan pembangunan. Unsur-unsur kewenangan. Pada desa lama, selain kewenangan, asal-usul menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten atau kota yang diserahkan kepada desa. Pada desa baru, kewenangan asal-usul rekognisi dan kewenangan lokal berskala desa subsidiaritas. Unsur-unsur politik tempat. Pada desa lama, lokasi. Desa sebagai lokasi proyek dari atas. Pada desa baru, arena. Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Unsur-unsur posisi dalam pembangunan. Pada desa lama, objek. Pada desa baru, subjek. Unsur-unsur modal pembangunan. Pada desa lama, government-driven development atau community-driven development. Pada desa baru, village-driven development, village-driven development dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, kepemilikan aset ekonomi, dan revitalisasi budaya desa. Karakter politik. Desa parohial dan desa korporatis. Desa inklusif. Demokrasi. Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Membentuk demokrasi elitis dan mobilisasi partisipasi. Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem, dan
inklusif, deliberatif, dan partisipatif. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi